Bu Sandi, kenapa main TikTok? Saya main TikTok. Oh, main TikTok. Kenapa main TikTok? Kan TikTok itu haram. Kalau kata Dilan, rindu itu berat. Padahal yang berat itu bukan rindu. Apa tuh, Mas? Yang berat itu chat abu-abu yang tak kunjung membiru. Padahal membuat status 2 menit yang lalu. Sampai ada pantun. Apa tuh, Pak Ustadz? Nonton Via Valen bikin aku nggak pernah Aduh, males. siapa Pak Ustadz? Padahal WA-nya online tapi chat aku nggak dibalas. Sakit. Itu sering banget kejadian. يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيبي أنت إمام الحضرة. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'an. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairal fatihin. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma razukna fahman nabiyyin wa hifzul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan para pimpinan dari Bank BJB ya. BJB itu singkatan apa, Mas? Bang Jabar Banten. Bank Jabar Banten. Jabar Banten. Kalau saya punya singkatan sendiri. Bank BJB itu berkah juga bermanfaat. Jadi semua yang nabung di BJB insya Allah berkah, dia juga bermanfaat untuk umat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati juga Bapak Arfandi tadi ya, sebagai pimpinan dari Bank BJB dan seluruh staf yang semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu nggak? Majelis seperti ini, saya bilang majelis ya, atau pengajian virtual. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah sabda beliau di riwayat Sahih Bukhari, beliau katakan, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallah illa haffathumul malaikah wa ghasyahumur rahmah wa dzakarahumullah fi man indah. Orang yang berkumpul atau duduk atau seperti ini kalau kita lagi pandemi jadi live streaming, yadhkurunallah illa haffathumul malaikah wa ghasyahumur rahmah, untuk mengingat Allah maka para malaikat akan menaungi kita semua dengan naungan rahmat. Dan di ujung hadis ini beliau katakan, fadzakarahumullah fiman indah, dan Allah akan membangga-banggakan nama-nama kita semua nih yang sering-sering ngaji begini di hadapan makhluk Allah yang lain. Artinya nama-nama kita akan dipopulerkan di hadapan para nabi, di hadapan para rasul, di hadapan para malaikat, sehingga nama kita nanti akan dikenal oleh mereka. Kalau nama kita sudah dikenal oleh para nabi, oleh para rasul, hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah orang-orang yang rajin majelis seperti ini kelak dapat syafaat dari Rasulullah SAW. Dan juga Nabi SAW pernah bilang, majelis seperti ini atau tempat-tempat yang di dalamnya ada zikir kepada Allah, ada mengingat Allah, ada salawat kepada Nabi Muhammad, ada silaturahim, itu adalah raudhah min riyadil jinan, kebun dari tamannya surga. Artinya malam hari ini BJB mengadakan pengajian atau pengajian virtual, kajian virtual. Ini saat ini BJB sedang bukan bank lagi. Tapi kata Rasulullah, raudhah min riyadil jinan, kebun dari tamannya surga. Artinya BJB detik ini sedang jadi surga. Jadi kita lagi ada di mana nih? Lagi ada di surga sekarang. Bapak-bapak yang menyaksikan, ibu-ibu yang menyaksikan, sesungguhnya kita itu lagi ada di surga sekarang. Karena kata Rasulullah, tempat yang di dalamnya ada pembahasan tentang mengingat Allah, tentang salawat pada Nabi Muhammad, maka itu adalah surga. Makanya dari tadi pas masuk itu saya melihat, oh ternyata nggak susah ya untuk melihat bidadari. Ternyata tadi udah banyak bidadari, masya Allah. Di belakang sana juga ada bidadari, masya Allah. Karena di sini di surga ya, masya Allah. Juga Nabi SAW pernah katakan, karena temanya sholawat, saya langsung singgung, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi bi'asyr. Orang yang sholawat kepada Nabi Muhammad satu kali, ini sholawat satu kali, Allah akan membalas sholawatnya sebanyak 10 kali. Masya Allah, ini satu dibalikin sama Allah 10 kali.
Kita, mulut kita nih mas. Mulut kita kan mulut-mulut yang tidak berkualitas. Ketika kita berdoa, banyak maksiat di dalam mulut kita. Bukan sedikit ngomong yang benar, bahkan banyaknya maksiat di dalam mulut kita. Tapi kita bersolawat kepada Nabi Muhammad dibalas dengan solawatnya Allah kepada kita sebanyak 10 kali. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, beliau pernah katakan bahwa satu aja kita mendapatkan solawatnya Allah, maka itu sudah mencukupi kebutuhan kita dunia wal akhirah. Masya Allah. Enak banget ya. Itu baru salah satu dari keberkahan solawat. Yang kedua, amal ibadah kita. Amal ibadah kita sehari-hari. Ya sholat, ya sedekah, dan lain-lain. Itu bainal qabul taraddiha. Antara diterima dan ditolak. Ya, seperti kita ketahui kalau kita sedekah, bisa aja sedekah itu hilang, hancur. Manakala kita riya, ya, merasa lebih baik, pamer dan lain-lain kan. Sholat. Nah ini sholat nih. Sholat kita, kalau sholatnya benar, sholatnya diterima. Tapi kalau sholatnya nggak benar, sholatnya nggak diterima. Nah yang fatal lagi gini, sholat itu ketika sholatnya benar, kalau benar nih, rukunnya benar, syarat sahnya benar, sholat akan berubah menjelma menjadi sesosok makhluk, dia akan mendoakan kita mas. Kalau sholat kita benar. Sholat itu akan mendoakan kita, hafidhullah kama hafidhuhtani. Ya Allah jagalah dia, jagalah orang ini, sebagaimana orang ini sudah menjaga aku, kata sholat. Itu kalau sholatnya benar. Tapi kalau sholatnya nggak benar, nah ini yang bahaya. Kalau sholatnya nggak benar, maka sholat itu akan berubah menjadi seorang makhluk. Dia akan menyumpahi kita dengan sumpah, doya'tallah kama doya'tani. Ya Allah telantarkan dia sebagaimana dia menelantarkanku. Itu baru sholat. Nah yang ngeri gitu. Mungkin kita semua yang ada di sini, yang hadir, yang menonton video ini atau streaming ini, yang hadir juga di sini, barangkali hidup kita yang masih apes, ya, yang jomblo masih jomblo, ya, sama, kena ya langsung. Masa ada pantun, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jomblo, berakit-rakit. Itu mantan udah sampai penghulu, lu masih sendirian. Tapi ada lagi, sholawatan di Gunung Jati, jangan lupa banyak sedekah. Jomblo nggak usah kecil hati, selesai acara ini insya Allah menikah. Amin ya rabbal alamin. Itu tadi masalah sholat. Kalau sholatnya benar kita akan didoakan oleh sholat. Kalau sholatnya nggak benar kita nggak disumpahi oleh sholat. Artinya hidup kita yang apes barangkali sholatnya belum benar. Itu tadi amal ibadah kita bainal qabul taraddiha. Di ujungnya ada illa sholata ala Nabi Muhammadin. Kecuali sholawat kepada Nabi Muhammad. Sholawat tuh dalam kondisi apapun diterima oleh Allah SWT. Mau katanya riya kita nih, saya riya nih, pengen sholawatan biar disangka alim, itu tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan salam kita sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Ini indahnya amaliyah yang dimulai dengan sholawat. Doa, saya masuk ke doa. Sekarang ini kan banyak tuh ya di sosmed, kadang di inbox itu DM banyak yang curhat ke saya, Saldi, ini doa saya kok nggak dikabul-kabul ini. Saya udah doa siang malam kok nggak dikabul juga doanya. Teman-teman perlu diketahui bahwa Allah mengabulkan doa kita dengan 3 cara. Yang pertama, kita dikabulkan sesuai dengan permintaan kita, sesuai waktu yang kita pengen. Kita berdoa detik itu juga, ya Allah, saya pengen diangkat jadi manajer bulan depan, Allah kabul, misal. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tunda hingga waktu yang paling dibutuhkan oleh kita. Jadi kadang keinginan tuh beda dengan kebutuhan. Ya, kita pengen tapi sebenarnya kita nggak butuh, gitu ya. Allah tahu nih, ente ini belum cocok jadi manajer. Soalnya kalau duitnya banyak nanti maksiat nih. Nah gitu. Jadi Allah tahan dulu sampai waktu yang pas buat kita, keimanan kita sudah cocok untuk jadi manajer, misal. Itu yang kedua, ditunda. Nah, yang ketiga adalah Allah nggak mengabulkan apa yang kita minta. Ya Allah pengen jadi manajer, nggak dikabulkan oleh Allah. Tapi diganti dengan yang lebih indah. Nah, diganti dengan yang lebih indah ini kadarnya menurut siapa? Menurut Allah. Barangkali, ya Allah, saya pengen jadi manajer, ternyata dijadikan cleaning service. Misalkan. Ini otak kita kan langsung, waduh, kok kebalikannya gitu. Ini bukan saya merendahkan cleaning service. Namun, umumnya orang merasa bahwa menjadi manajer itu lebih baik. Tapi, barangkali di dalam aktivitas yang turun tadi, menjadi cleaning service, Allah kasih fasilitas kita untuk ibadah yang lebih banyak. Allah kasih otak kita untuk lebih fokus
bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah ganti doa kita tadi dengan hal yang lebih indah, dengan hal yang lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu tips teman-teman, ketika doa kita lama dikabulkannya. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan ad-du'a mahjubun hatta yusalli ad-da'i 'alan nabi. Doa kita terhalang manakala kita belum bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini perlu dikoreksi barangkali ketika kita memulai doa, itu kita belum solawat kepada Rasulullah. Sehingga doanya mahjub, terhalang. Ya. Ini artinya teman-teman, kalau di bahasa itu mafhum mukhalafahnya atau kebalikannya, kalau doanya terhalang manakala belum bersolawat, berarti sesudah bersolawat doanya pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu, insyaallah. Ya seperti itu berkah-berkahnya dari sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kalau boleh tahu acara sampai jam berapa? 7:30. Sampai 7:30. Saya pikir sampai subuh. Karena kalau saya ngisi acara di tempat-tempat pengajian itu selalu jamaah mintanya sampai subuh. Padahal subuh itu berat, karena subuh itu singkatan. Subuh itu sulit melupakan kenangan yang sering kambuh. Ada lagi yang minta sampai pagi. Usaldi, kita pengajian sampai pagi. Waduh, saya bilang. Pagi itu berat juga, karena pagi itu singkatan juga. Padahal masih sayang tapi udah tinggal pergi. Nah, ini yang agak-agak bahaya. Ini saya kasih tips buat para jomblowati. Buat para jomblowati, ketika Anda memilih pasangan, pilihlah pasangan dari kalangan kaum pecian. Kayak yang saya pakai ini. Iya. Karena peci itu singkatan juga. Oh, singkatan juga. Peci itu pria yang layak untuk dicintai. Asik. Iya. Atau dari kaum-kaum sarungan. Kalau saya sarungan ya. Kalau masnya kan gamisan. Sarungan tuh singkatan. Sarungan, sayangnya tulus tanpa mengumbar angan-angan. Kalau mas ini kan, masnya namanya siapa? Cecep, Pak. Mas? Cecep. Cecep. Mas Cecep gamisan. Gamisan itu nggak mau nolak kalau diajak seriusan. Nah, kayak gitu ya teman-teman. Jadi carilah jodoh di tempat-tempat yang baik, di majelis-majelis yang baik dengan pakaian-pakaian yang baik seperti ini. Mudah-mudahan jodohnya jadi panjang. Amin. Iya, amin paling kencang nih dia kalau gitu. Insyaallah. Kita karena temanya sholawat, kita bicarakan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah orang yang paling indah, fisik dan akhlak. Beliau itu pernah ada yang nanya, wajahnya Nabi itu seperti apa? Ada orang nanya. Dikatakan oleh para sahabat, Gil liba'dihim ka'anna wajhahu qamar bal adwa'u minal qamar. Wajahnya Nabi Muhammad itu seperti bulan purnama. Nah, kita kalau ngelihat bulan purnama kan, bulan sekelilingnya itu nggak ada awan biasa, bersih. Nah, ini wajahnya Nabi Muhammad seperti purnama. Bahkan dikatakan, ka'anna syamsya tajri fi wajhi. Seolah-olah matahari bersinar atau berdebar di wajahnya Rasulullah SAW. Kebayangnya gimana gantengnya Nabi Muhammad itu. Tapi beliau gantengnya itu tidak mematikan gantengnya Nabi Muhammad. Artinya kalau ada orang jelek, saya sebut orang jelek ya. Orang jelek diletakkan di samping Nabi Yusuf. Ini orang jelek akan semakin kelihatan jeleknya. Karena dibandingkan dengan Nabi Yusuf. Ganteng Nabi Yusuf. Tapi kalau ada orang jelek disandingkan dengan Nabi Muhammad, maka orang yang tadinya jelek akan terbawa dengan keindahannya Rasulullah SAW. Karena tadi, ya, qad khashi'a dzul jalal wa intaha ilahil kamal. Rasulullah itu dengan karisma dan kemuliaannya beliau dan dengan puncak kesempurnaan. Masya Allah. Jadi kita ini kan kadang pengen tampil sempurna, ya, pakai skincare ya, skincare, baju dibagus-bagusin. Pakai aksesoris nih kayak saya, cincin banyak banget. Semua jari kadang saya pakai cincin, sultan ya soalnya. Kadang kita begitu. Dan Rasulullah adalah makhluk yang mencapai puncak kesempurnaan. Yang Allah ciptakan dengan begitu sempurna. Ada Rasulullah SAW. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhah, beliau di dalam mensyifati Nabi Muhammad SAW, fisiknya, beliau katakan, ma ra'aitu qablahu wala ba'dahu mithlah. Tidak pernah aku melihat orang yang sebelum Nabi dan orang yang sesudah Nabi, orang yang seperti Nabi Muhammad SAW, baik fisik maupun akhlak.
Ini artinya Nabi Muhammad tuh gak ada bandingan. Bahkan sahabat-sahabat beliau itu sepupunya Nabi juga, sahabatnya Nabi juga. Sayyidina Ali gak pernah ngelihat orang yang sebelum Nabi dan sesudah Nabi, orang yang kayak Nabi Muhammad. Gak ada, gak ketemu di sana. Masya Allah, begini sih sifat tubuhnya Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik itu pembantunya Rasulullah, asisten rumah tangga kalau kata kita, selama 10 tahun. Jadi hidup di rumahnya Rasulullah, makan bareng sama Nabi Muhammad. Tiap Nabi Muhammad selesai wudhu, beliau ngambil bekas air wudhunya Rasulullah dari tangan beliau, sering cium tangan sama Nabi Muhammad. Beliau pernah membuat syair seperti ini, ma masastu hadiran wala tibajan alian min kafin Nabi sallallahu alaihi wasallam wala waja'tu rihan ardiyat min arkin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, enggak pernah kutemukan minyak wangi yang lebih wangi dari keringat tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan enggak pernah kutemukan sutra dan beluderu yang lebih lembut dari kulit telapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana gitu keindahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya ada satu penyair di zaman Nabi Muhammad namanya Sayyidina Hasan bin Sabit. Sayyidina Hasan bin Sabit ini adalah orang yang suka memuji-muji Nabi Muhammad di depan Nabi Muhammad. Kalau kata kita sekarang penyanyi Rasulullah. Kalau sekarang kan misalkan ada acara presiden atau acara syukuran bupati misalkan, ada yang nyanyi kan, muji-muji bupati. Nah, Sayyidina Hasan bin Sabit adalah orang yang sering memuji Nabi Muhammad di depan Nabi Muhammad. Beliau ciptakan syair seperti ini. Ajmalu minka lam tara qattu aini. Ahsanu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Artinya, ajmalu minka lam tara qattu aini. Orang yang cakepnya kayak Nabi, yang gantengnya kayak Nabi, itu enggak pernah saya lihat dengan mata saya seumur hidup saya. Ahsanu minka lam talidin nisa'u. Dan orang setampan Nabi, fisik sebagus Nabi ini enggak pernah dilahirkan oleh wanita manapun. Khuliqta, engkau ya Rasulullah. Ini mujinya sambil di depan Rasul. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Rasulullah, engkau lahir tidak membawa cacat dan aib celak sedikit pun. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seolah-olah engkau ya Rasulullah Nabi Muhammad itu diciptakan sesuai keinginanmu sendiri. Di sini kita ada nggak yang lahir request? Ya Allah, saya pengen lahirnya mancung. Nggak ada, makanya pesek semua gitu. Iya, makanya kita karena lahir itu nggak bisa request, tapi ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Seolah-olah Nabi Muhammad ini diciptakan sesuai keinginannya beliau sendiri. Rasulullah itu diciptakan dengan fisik yang sempurna sesuai request. Ya Allah, saya pengen mancung, dikasih mancung. Saya pengen bersih, dipengen bersih. Ada Rasulullah SAW. Sebetulnya ini nggak tepat kalau dibilang tausiah. Karena saya itu sebetulnya bukan ustadz. Saya itu masih muridnya ustadz. Saya berdakwah di sosial media dari tahun 2017. Harapannya adalah dakwah saya ini bisa diterima oleh kalangan-kalangan. Yang pertama, concern saya adalah kalangan-kalangan di luar majelis, di luar masjid. Makanya saya dakwah di sosial media ke anak-anak muda nih. Karena anak-anak muda dia paling susah. Diajak ke majelis susah. Diajak ke masjid apalagi. Subuh paling 2-3 orang. Makanya tugas-tugas para konten kreator untuk menyampaikan dauh-dauhnya Nabi Muhammad SAW di sosial media seperti ini, dengan mempermudah mereka mendapatkan ilmu, mendapatkan motivasi seperti itu. Karena emang kalau anak-anak muda biasanya harus dideketin sama yang muda lagi. Biasanya begitu. Sedikit ditanya, Ustadz, kita itu lahir kan belum mengenal Rasulullah, artinya kondisi kita lahir itu kita udah Islam, sudah tahu Tuhan kita siapa, Rasul kita itu siapa, kita sudah bersyahadat. Yang saya pengen tanyakan ke Ustadz, selama ini kan bagaimana sih cara kita mencintai Rasulullah padahal kita tidak mengenalnya. Selama ini kita selalu mendengar histori atau buku seperti itu Ustadz. Ya,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Adnan. Betul. Masya Allah. Bapak Adnan ini salah satu nama kakeknya Nabi Muhammad SAW. Jadi ada nasabnya Rasulullah sampai kepada Adnan. Nah, mudah-mudahan kita doakan beliau semoga panjang umur, sehat walafiat. Seluruh keturunannya dijadikan ulama, dijadikan orang-orang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Berkaitan dengan tentang bagaimana caranya kita bisa mencintai Rasulullah, padahal kita belum melihat Rasulullah. Pak Adnan dan teman-teman semua, sebagaimana kita bisa mengidolakan sosok artis. Kita bisa melihat artis karena kita mencari tahu artis itu lahirnya di mana. Artis itu lahirnya kapan? Tinggalnya di mana? Teman-teman artis itu siapa? Ini artis kerjaannya ngapain? Sampai kita tahu semua tentang artis itu, kemudian kita ngefans. Karena ada hal-hal positif di dalam artis itu. Artinya kalau kita mau mencintai Nabi Muhammad SAW, hal yang paling utama adalah kita kenal beliau melalui para ulama, melalui membaca sirah Nabi, sejarah kehidupan Nabi. Beliau lahir di mana? Beliau istrinya siapa? Bapaknya siapa? Kakeknya siapa? Keturunannya siapa? Apa yang beliau bawa Nabi Muhammad? Bagaimana fisiknya Nabi Muhammad? Yang harus kita perhatikan adalah kita kenali Rasulullah, sehingga kalau sudah kenal, tak kenal maka tak sayang. Ya. Kalau kita nggak kenal, gimana kita mau sayang? Gimana kita mau cinta? Maka dari itu, hal yang paling utama adalah kita mengenal dulu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu, kalau saya agak melebar sedikit, beliau adalah orang yang paling dermawan. Kalau udah memberi nih, ajwadun nas, orang yang paling dermawan, Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan, wala Rasulullah ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Rasulullah itu kalau sudah memberi nih, kayak angin berhembus. Ini kita nih kan di ruangan segini nih, pakai AC. Ini untuk mendinginkan orang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuma 6 orang. Tapi kalau kita di luar, angin, itu kan nggak pakai hitung-hitungan. Nggak ada orang bayar listrik buat angin. Iya, betul. Yang ini ada kan? Ada juga pakai kipas. Ya. Kipas angin, itu juga bayar juga listriknya kan. Tahu nggak bedanya saya sama kipas? Kalau kipas itu bisa ngeluarin angin, kalau saya bisa ngeluarin angan. Selingan ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Sampai kalau ada sahabat datang kepada Nabi Muhammad terus dia pulang lagi. Itu dia bawa harta yang banyak. Ditanya, fulan ente dari mana? Pulang berangkat tadi melarat, pulang kaya gitu kan. Ditanya, saya datang dari man idza yu'ti la yakhshal faqr. Dari orang yang kalau memberi nggak takut miskin. Tuh Nabi Muhammad. Kalau udah ngasih terus nggak takut miskin boleh. Bahkan ada sahabat katakan, anfik ya Rasulullah, wala tagisya min dil arsy iglala. Berikan ya Rasulullah, jangan takut kemiskinan atas dirimu. Apa kata Nabi Muhammad? Bali yazdat, artinya bertambah terus. Nah, tadi Rasulullah udah ganteng, fisiknya sempurna. Qad khashi'a dzul jalal wa intaha ilaihil kamal. Dengan karisma dan kemuliaan dan dengan puncak kesempurnaan beliau Nabi Muhammad SAW. Tampan, ganteng, dermawan, berakhlak mulia. Diakui kawan maupun lawan. Pada ngefans sama Nabi Muhammad. Ini kawan maupun lawan. Kalau kita di ngefans sama fans kita, itu normal. Tapi kalau musuh kita ngefans, itu yang susah. Jadi Pak Adnan, hal yang pertama kali kita lakukan untuk mencintai Nabi adalah kita harus kenal dulu. Kenal Rasulullah. Kita baca sirah Nabi. Beli buku sirah Nabi, sejarah kehidupan Nabi. Yang kedua, mungkin kita kenali bentuk tubuhnya Rasulullah dengan membaca Syama'il Muhammadiyah atau karakter atau sifat-sifat tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin hal-hal itu yang mungkin bisa dikembangkan nanti, insya Allah. Dengan semakin tahu tentang Rasulullah, maka kita akan semakin cinta kepada beliau. Allahumma ja'alna minhum, amin. Ustadz, mau nanya, kalau misalkan untuk perempuan kan selalu ada halangan ya Pak Ustadz tiap bulan. Kalau untuk membaca sholawat itu, apa harus dalam keadaan suci atau misalkan sedang halangan juga tidak jadi masalah? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang diharamkan ketika kita menstruasi atau haid itu adalah membaca Al-Quran dan memegang mushaf. Kalau membaca sholawat itu adalah bentuk zikir. Sholawat itu zikir.
Sholawat zikir. Jadi bentuk zikir semuanya boleh. Yang nggak boleh adalah memegang mushaf dan membaca Al-Quran, sholat dan lain-lain. Tapi kalau membaca sholawat atau membaca zikir yang lain, maka diperbolehkan. Kayak gitu. Itu mungkin jawabannya simpel. Saya tambahkan lagi tadi, kita akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Ya. Di sini mungkin yang nonton di sini, mungkin ada yang cinta dengan artis Korea. Banyak aja. Atau yang ngefans sama artis TikTok. Kalau sama YouTuber nggak apa-apa. Gitu. Jadi kita akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Yuhsarul mar'u ma'aman ahad. Artinya kalau kita mencintai seseorang itu harus milih-milih. Karena nanti kita akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Ada siapa yang harus kita cintai paling pertama? Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena kalau kita dibangkitkan dengan orang yang dicintai dan kita dibangkitkan bersama Nabi Muhammad, artinya kita di mana? Di dalam surga. Tapi yang bahaya kalau kita ngefans sama orang yang tidak seakidah. Kebayang, kita dibangkitkan, terus kita berkumpul dengan orang yang non-muslim. Berarti kita tidak ada di surga. Masya Allah. Ini artinya ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua, cintailah Nabi Muhammad SAW, rindukan Nabi Muhammad SAW. Karena dengan rindu dan cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita akan dikumpulkan bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau pernah nonton Dilan ya? Pernah dong. Kalau kata Dilan, rindu itu berat. Padahal yang berat itu bukan rindu. Apa tuh Pak? Yang berat itu chat abu-abu yang tak kunjung membiru. Padahal membuat status 2 menit yang lalu. Sampai ada pantun. Apa tuh Pak Ustadz? Nonton Via Valen bikin aku nggak pernah Aduh, malas. siapa Pak Ustadz? Padahal WA-nya online tapi chat aku nggak dibalas. Sakit. Sakit. Itu sering banget kejadian. Masya Allah, kayak gitu ya, intermezzo. Masya Allah. Sambil teman-teman nyiapin sholawat, nyiapin pertanyaan, mungkin saya mau melantunkan satu sholawat buat BJB khusus. Sebagaimana syair yang tadi saya bawakan. Wa ajmalu minka lam taraka tu'aini wa ahsanu minka lam talidin nisa khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغاره راء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله صلى الله على النبي محمد ada kayak gitu. Adem Adem ya, insya Allah. Kayak kulkas 4 pintu. Ya gitu, karena
Teman-teman tuh banyak yang bilang ke saya gitu. Misalnya kenapa kalau saya dengerin sholawat, itu saya adem, saya nyaman. Nyaman dan pengen diulang-ulang terus. Kenapa? Sebetulnya bukan karena suara saya yang bagus. Bukan karena muka saya yang ganteng, padahal emang. Itu karena yang saya sebut-sebut adalah namanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang paling ganteng. Orang yang paling fisiknya sempurna, orang yang paling harum, suaranya paling indah. Artinya, kalau saya menceritakan orang yang seperti itu, saya akan kebawa keindahannya beliau. Artinya orang-orang yang bersolawat, yang rajin baca solawat setiap hari, Allah akan muliakan dia dunia wal akhir. Insya Allah, mudah-mudahan kita jadi orang yang kayak gitu. Barangkali ada yang mau tanya. Ini dari Boleh mana? tanya lagi, maaf nih. Oh, Pak Adnan lagi. Pak Adnan, Masya Allah. Luar biasa beliau. Betul Pak Adnan, silakan. Pak Ustadz, maaf nih, kan sholawat itu ada banyak ya, kalau dengar-dengar tuh suka beda-beda gitu. Berapa banyak sih Ustadz jenis sholawat itu sendiri gitu kan? Terus sama satu lagi, boleh nggak sih sholawat itu diiringin sama alat musik kayak gitu? Oh, ya. Ya, Oke. makasih. Alhamdulillah. Yang pertama, sholawat itu ada banyak sebetulnya. Nabi SAW mengajarkan kita. Ya, sholawat asli namanya. Sholawat sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ditanya sahabat, ya Rasulullah, kita udah tahu nih gimana cara salam kepadamu. Tapi kita belum tahu gimana cara sholawat kepadamu. Rasulullah jawab, sholawat pada saya itu gampang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholawat itu adalah ungkapan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Yang namanya ungkapan kecintaan, sallu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya ungkapan. Ungkapan yang sebaik-baiknya yang kita tahu. Yang kita tahu. Artinya kita bisa mencontoh salawat-salawat yang dikarang oleh para ulama. Salawat-salawat yang ada diriwayatkan oleh para muhaddisin, oleh para salaf saleh. Salawat itu ada banyak. Ada salawat tibbil qulub, ada salawat nariyah, ada salawat Ibrahimiyah. Ketika kita dalam salat kan, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu salawat Ibrahimiyah. Salawat jumlahnya ada banyak. Jumlahnya saya nggak bisa pastikan. Karena setiap ulama barangkali punya ungkapan tertentu dalam memuji Nabi Muhammad SAW. Dan boleh selama ungkapan itu baik. Dikatakan dalam satu hadis, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah wa yunqasu min ujurihim syai'. Orang yang membuat suatu perkara yang baik. Kalau khitabnya ini man, ya, man sanna sunnatan. Man itu artinya bukan Nabi Muhammad, tapi umatnya. Kalau khitabnya man, kita semua berarti. Kalau kita membuat suatu perkara yang baik di dalam agama, maka kita akan mendapatkan pahala. Dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi pahala orang tersebut. Artinya, sholawat yang bagaimanapun itu boleh selama tujuannya adalah mahabbah li Rasulullah SAW. Adalah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita nggak boleh nyembah Nabi Muhammad, tapi kita mencintai beliau boleh. Ya, bahkan orang yang paling selamat, yang paling beruntung adalah orang yang punya kadar kecintaan yang paling tinggi kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kata Rasulullah, ahibbuni li hubbillah. Mencintai aku adalah wujud cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ngaku cinta Allah tapi nggak cinta sama Nabi Muhammad, bohong. Artinya kita harus mencintai Nabi Muhammad sebagaimana Allah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sholawat ini bukan amalannya manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah lebih dulu bersolawat bersama dengan para malaikat, baru kemudian memerintah kita bersolawat. Dalilnya mana? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Dan kalimat kata yusallu ini adalah fi'il mudhari yang bermakna berkesinambungan atau senantiasa atau terus menerus. Artinya Allah dan para malaikat nggak pernah absen dari salawat kepada Nabi Muhammad. Nah, tinggal kita nih, umatnya Nabi Muhammad, masa nggak mau salawat kepada beliau? Dan yang selanjutnya, boleh nggak salawat diiringi dengan musik? Boleh selama musiknya itu musik yang membawa kita kepada rasa cinta
mahabbah kepada Rasulullah SAW, bukan musik yang membawa kita kepada kemaksiatan, bukan musik yang membawa kita kepada lahun yang menjadikan kita menjadi orang yang lupa diri. Pilihlah musik yang baik, musik yang santun, musik yang penuh akhlak, yang bisa mengiringi sholawat hingga masuk ke dalam khauf atau ke dalam jiwa yang merindukan. Kayak gitu. Karena musik ini adalah seni. Ulama berbeda pendapat tentang musik, tapi saya mengambil nas yang memang memperbolehkan musik selama musiknya itu adalah musik yang sopan, adalah musik yang penuh etika, musik yang penuh adab, yang menyampaikan rasa rindu kita semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Seperti itu. Ya. Gimana sih kiat-kiat dakwah? Dakwah tuh kiat-kiatnya seperti apa sih Pak Ustadz? Dakwah. Yang saya tahu di YouTube-nya bisa mencapai, kan sekarang nih subscribernya udah 2 juta nih Pak Ustadz. Allah, ya. Ya, kiat-kiat dakwahnya saya ya. Seperti saya tadi bilang, saya itu fokusnya adalah menyapu di tempat yang kotor. Ya, kita kalau nyapu kan di tempat yang kotor, nggak mungkin udah bersih disapuin lagi. Nah gitu. Artinya adalah biarkan masjid, majelis yang berdakwah, para alim ulama, para guru-guru saya. Nah, tugas-tugas recehan kayak saya nih, orang-orang yang ilmunya pas-pasan kayak saya, adalah nyapuin tempat-tempat yang kotor nih. Artinya sosmed itu kotor sebetulnya. Sosmed itu penuh dengan maksiat yang saya lihat. Kalau kita tahu di sosmed tuh banyak postingan-postingan negatif, postingan-postingan buka aurat, postingan riya, postingan-postingan provokasi, fitnah, gibah tuh ada di sosmed semua. Saya pengen mengenalkan sosoknya Nabi Muhammad SAW di sosial media, supaya sosial media ini dinikmati oleh para orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Karena niat seperti itu, yang saya populerkan adalah manusia yang paling populer. Siapa? Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling populer. Kenapa saya bisa nyampe 2 juta subscriber? Karena saya mempopulerkan orang yang paling populer. Nabi Muhammad SAW. Sehingga kepopulerannya Nabi Muhammad ketetesan pada saya. Sehingga orang-orang yang melihat saya seolah melihat apa yang saya sampaikan ada diri Nabi Muhammad di dalam yang saya sampaikan itu. Melalui sholawat-sholawat, melalui nasihat-nasihat kayak gini. Sehingga orang-orang bisa mengenal Nabi Muhammad melalui saya, melalui channel saya. Alhasil Allah kasihlah kemuliaan itu. Allah kasih nama besar itu karena tetesan dari nama besar Rasulullah SAW. Kayak gitu kiat dakwahnya. Luar biasa Pak Ustadz. Apalagi sekarang tuh kan zamannya teknologi ya. Jadi betul gitu harus bisa masuk ke YouTube juga ya biar. Apalagi zaman pandemi gini kan lewat jejaring sosial media kan. Tadi ada yang ngedebat saya, bukan ngedebat ya, dia tidak sependapat tentang TikTok. Ada yang bilang bahwa Gus Aldi, kenapa main TikTok? Saya main TikTok. Oh, main TikTok. Iya. Kenapa main TikTok? Kan TikTok itu haram. Gitu. Saya berpikir, apa yang salah dengan TikTok? TikTok, YouTube, Instagram itu sama aja sebetulnya. Dia itu adalah aplikasi yang kalau kita gunakan baik, dia akan jadi baik. Kalau kita gunakan jelek, dia akan jadi jelek. Gitu. Kalau TikTok tidak diisi, saya TikToknya sholawatan. TikToknya tahu sih kayak gini. Jadi saya nggak joget-joget, nggak bale-bale. Jadi kalau TikTok tidak diisi dengan hal-hal positif, tidak diisi dengan sholawat, tidak diisi dengan tausiah, lalu siapa yang mau nyelamatin para pengguna TikTok dari joget-joget buka aurat? Ayo, siapa yang mau nyelamatin? Kita mau bilang TikTok haram, TikTok nggak bakal ditutup. Mau kita sampai ngebusah, kita ngomong TikTok haram, nggak bakal ditutup TikTok. Tapi penggunanya akan semakin banyak dan semakin bermaksiat di dalam TikTok. Nah, tugas kita nih, pendakwah-pendakwah muda, kita masuk ke dalam situ, lalu kita tularkan konten-konten positif di situ, supaya para pengguna TikTok atau pengguna YouTube, pengguna Instagram yang belum benar nih, jadi benar, gitu. Tujuannya gitu, kita dakwah sebisa kita. Jangan dakwah yang susah-susah. Kita mikir, wah saya mau belum mampu dakwah. Kalian sholawatan di TikTok tuh udah dakwah. Kalian sholawatan di Instagram itu udah dakwah. Sampaikan, hei kalian jangan joget-joget di TikTok, itu dakwah. Haram buka-buka aurat di TikTok, itu dakwah.
Kayak gitu teman-teman. Jadi semua aplikasi itu kayak pisau. Pisau mau dibuat masak, jadi manfaat buat. Mau dibuat bunuh orang bisa. Jadi gimana kita aja menggunakan aplikasi. Jadi aplikasi itu nggak ada yang salah. Yang salah adalah para penggunanya. Balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Betul. Mau dipakai seperti apa menurut. Gitu. Ustadz, ada yang mau ditanyakan sedikit Pak Ustadz. Ya. Saya pernah baca buku sholawat. Ada sholawat-sholawat yang diarahkan untuk tujuan kita gitu Pak Ustadz. Sholawat sholawat nariyah misalnya kita 1000 kali bisa untuk mencapai tujuan kita, apa yang kita inginkan gitu. Itu Pak Ustadz. Mungkin saya langsung jawab aja. Ya. Pak Gunawan, seperti yang Rasulullah SAW sabdakan tadi, ad-du'a'u mahjubun hatta yusalli ad-da'i 'alan nabi. Doa kita terhalang manakala kita belum bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya, kalau kita sudah bersolawat kepada Nabi Muhammad, apalagi solawatnya banyak, doa kita pasti mustajabah. Karena doa yang dibuka dengan solawat Nabi, maka doa itu tidak akan tertolak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kapan itu doa dikabul, insya Allah doa itu akan terkabul. Tadi juga saya sampaikan, amal ibadah kita yang lain itu bainal qabul taraddiha, antara diterima dan ditolak. Illa salat ala Nabi Muhammad, kecuali salawat kepada Rasulullah SAW, ini pasti sampai, pasti diterima, pasti jadi pahala salawat Nabi. Artinya kalau kita memperbanyak salawat untuk dikabulkannya hajat, ini boleh, ya, boleh. Ini bahkan Nabi Muhammad pernah satu ketika Rasulullah SAW ada cucunya Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib wa ibn Fatimah Zahra binti Muhammad SAW, cucunya Nabi Muhammad. Sayyidina Hasan setiap tahunnya mendapatkan kiriman dari Sayyidina Muawiyah, kiriman uang yang banyak, uangnya dibagi-bagikan lagi sama Sayyidina Hasan. Tapi ada satu tahun yang kiriman itu nggak datang. Ini Sayyidina Hasan udah bingung. Sedangkan rakyatnya pada minta, ada yang udah nyindir, ada yang udah minta, bahkan mereka dengan kebutuhan masing-masing. Sayyidina Hasan bingung, ingin menulis surat kepada Sayyidina Muawiyah. Ketika Sayyidina Hasan mau nulis surat kepada Sayyidina Muawiyah, beliau ketiduran. Sama kayak tadi, lagi sholawat tiduran. Ketika ketiduran, di dalam mimpi Sayyidina Hasan, cucunya Nabi, ketemu sama Nabi Muhammad. Di dalam mimpi. Dia tanya, ya Hasan, mau apa engkau? Mau nulis apa engkau? Diceritakan ini ya Rasulullah, kok kiriman gak datang-datang kayak gitu ya. Akhirnya dikasih doa sama Nabi Muhammad. Doanya itu, Allahumma kdzif fi qalbi raja'ak wa qta' raja'i amman siwak hatta la arjua ahadan ghairak. Artinya, ya Allah, tanamkan di dalam hatiku rasa berharap hanya kepada Engkau, dan hilangkan di dalam hatiku rasa berharap kepada selain Engkau. Hatta la arjua ahadan ghairak, hingga di dalam hatiku tidak tersisa kecuali hanya berharap kepada Engkau. Diajarkan doa seperti itu, lalu diamalkan oleh Sayyidina Hasan. Gak lama datang surat dari Sayyidina Muawiyah, surat permintaan maaf bahwa kiriman uang itu datangnya telat dan kirimannya datang 2 kali lipat. Nah, ini bagi teman-teman yang punya hajat nih, terutama ini doa dari Nabi Muhammad. Doa Nabi Muhammad diamalkan oleh cucunya Nabi Muhammad. Allahumma kdzif fi qalbi raja'ak wa qta' raja'i amman siwa hatta la arjua ahadan ghairak. Ya Allah, tanamkan di dalam hatiku rasa berharap hanya kepada Engkau, dan hilangkan di dalam hatiku rasa berharap kepada selain Engkau. Dan ya Allah, cukupkan aku dengan perasaan bahwa hanya Engkau yang ada di dalam hatiku dan harapan. Kayak gitu teman-teman. Jadi boleh kita itu membaca sholawat untuk terkabulnya hajat, karena sholawat adalah salah satu wasilah atau perantara kita mencapai dikabulkannya hajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tadi doa boleh diamalkan. Itu doa ketika kita dalam kesulitan, ketika kita punya hajat, boleh dibaca sebanyak-banyak. Allahumma kdzif fi qalbi raja'ak waqta' raja'i amman siwa hatta la arjua ahadan ghairak. Saya mendapatkan doa ini dari guru saya Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Jindan bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau sampaikan doa itu
Doa yang diamalkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib wa ibn Fatimah Zahra binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Allah gampangkan doa hajatnya dikabulkan. Amin. Cukup Pak Gunawan. Cukup Pak Cecep. Terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah, sama-sama Pak Gunawan. Yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Allah. Berarti Pak Ustadz kalau bersolawat tuh boleh kapan saja atau misalkan memang ada waktu tertentu Sholawat. semakin bagus misalkan? Sholawat itu boleh kapan saja. Ya. Boleh kapan aja di sela-sela waktu kita nafas kita iringi dengan bacaan sholawat. Insya Allah orang-orang seperti ini nanti akan mendapatkan kemuliaan dunia wal akhirat. Tapi ada tempat-tempat atau waktu-waktu tertentu yang memang saatul mustajab. Saat setelah sholat fardu atau setelah sholat apapun. Itu adalah saatul mustajab. Saat turun hujan. Itu doa kita gampang dikabul gitu. Jadi kalau teman-teman ada hujan, jangan ngeluh, ya hujan. Padahal hujan itu adalah salah satu berkah waktu-waktu doa mustajab. Jadi ketika hujan deras, doa yang banyak. Ya Allah, saya pengen punya jodoh yang cakep, yang kaya, yang banyak warisan, gitu ya. Yang ibunya udah mau dekat lagi meninggal, warisan. Biasanya kan gitu. Ini kita minta doa yang bagus-bagus ketika turun hujan. Jangan hujan itu dihujat. Ya Allah, hujan basah deh jemuran gua. Enggak apa-apa jemuran. Jemuran basah besok datang alpak. Besok datang Pajero kan lumayan gitu. Makanya doa yang bagus-bagus di saat turun hujan. Dan juga di saat sepertiga malam terakhir. Ketika kita bangun, kita sepertiga malam terakhir banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad. Karena sholawat itu akan mempermudah kita untuk tercapai hajat dunia wal akhirat. Ya, juga ketika kita sedang bersedekah, ketika sedekah banyak-banyak doa di dalam sedekah. Ya Allah, dengan sedekah ini semoga Allah panjangkan umur, sehat walafiat, dikasih jodoh yang solehah, dikasih mertua yang baik, dikasih bini kedua, ketiga, keempat, gitu misalkan, gitu ya. Barangkali seperti itu. Ketika sedekah, ketika sujud juga salah satu saat mustajabah doa. Ketika Jumat ba'da asar, ini jangan dilewatin teman-teman nih. Ketika hari Jumat ba'da asar banyakin doa, banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah itu waktu-waktu yang mustajab untuk kita membaca salat. Di sini banyak ibu-ibu nih Pak Ustadz pasti punya anak kecil nih Pak Ustadz. Mungkin saya sebagai apa ya maksudnya penyambung lidah kali ya buat ibu-ibu. Biar anak-anaknya tuh demen. Kan sekarang tuh anak-anak malah apa ya lagu-lagunya yang ya udah dewasa atau sebagainya gitu. Biar anak-anak juga yang cinta berselawat gitu. Itu tuh kan ngajarin anak-anak tuh gimana sih? Ya. Teladannya anak-anak itu gurunya anak-anak adalah orang tuanya. Gitu. Biasanya anak-anak sekarang itu banyak megang handphone. Nah, kalau di dalam handphone orang tuanya itu adanya musik-musik duniawi, maka jangan salahkan kalau anak-anaknya juga akan senang kepada hal-hal yang dia lihat di dalam HP ibu bapak. Alhasil gimana? Kalau kita pengen punya anak yang senang sama sholawat, maka video-videonya harus video-video Gus Aldi. Enggak, maksudnya harus video-video yang ada sholawatnya di sini. Harus video-video yang ada tausiahnya di sini. Jebak, bahasa saya. Jebak anak-anak kita itu dengan ketakwaan. Jebak anak-anak kita dengan cinta sama Nabi Muhammad. Secara nggak sengaja dia nonton kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul. Tiba-tiba dia cinta sama Nabi Muhammad itu siapa sih? Mukanya Nabi Muhammad kayak gimana sih? Saya pengen dong bisa salawatan biar muji Nabi Muhammad. Akhirnya kan kayak gitu. Tapi kalau di HP itu dicekokinnya TikTok, cekokinnya artis Korea, Doraemon, Nobita, Sunil. Yang dia cinta ya Shizuka. Ya, karena saya dulu begitu. Saya baru mulai-mulai sholawat ketika saya udah gede-gede. Pas kecilnya saya belum ngerti. Karena dalam zaman-zaman saya dulu YouTube belum kayak sekarang. Mungkin kalau saya kayak sekarang mungkin saya udah kenal Nisa Sabian, kenal Gus Aldi gitu ya. Jadi kayak gitu ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau kita
ada fasilitas handphone, maka handphone kita itu buat anak-anak kita itu betah ke dalam taat, jangan betah ke dalam maksiat, ya kayak gitu. Makanya saya tuh kadang bikin hiburan-hiburan di dalam konten-konten saya, ada prank sholawat ya, kalau teman-teman lihat ada parodi-parodi sholawat. Itu teman-teman gini, saya berusaha membuat betah orang-orang yang menonton video saya, betah ke dalam sholawat, betah ke dalam taat pada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga orang-orang yang sudah betah di dalam taat, betah di dalam sholawat, dia nggak akan nyari kebetahan lain di dalam maksiat. Jadi kayak gitu ya. Kalau pengen anak-anaknya itu cinta sama sholawat, nggak mau anak-anaknya nanti kejerumus ke dalam maksiat, maka bikin anak-anak kita betah ke dalam sholawat, betah ke dalam taat. Kayak gitu. Terakhir misal Pak Ustadz, boleh nggak sih kita dengar Pak Ustadz bersolawat sekali lagi? Oh ya, Masya Allah, saya tuh ada satu syair, ini saya khususkan untuk para jomblo, syairnya itu. Salli wa sallim daiman ala Ahmada, salli wa sallim daiman ala Ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Wahai jomblo yang hebat, rajin-rajin baca solawat, karena berkah solawat jodohmu bisa mendekat. Cintamu harus tepat, jangan salah alamat, galau gak akan kumat kalau cinta Nabi Muhammad. Salli wa sallim daiman ala Ahmada, salli wa sallim daiman ala Ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Cinta zaman sekarang diawali dari chattingan, saling lempar gombalan, belum kenal udah sayang-sayangan. Nah itu ya. Sini sekarang belum nikah tapi manggilnya Abi Umi banyak. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Hati-hati ya, melihat foto jangan langsung percaya, karena cewek-cewek itu kalau foto diedit dulu. Kadang diedit 50 kali, yang diupload 1. Kagak ada yang cakep sebenarnya. Jangan mudah ketipu, mending ajak ta'arufan dulu. Salli wa sallim daiman ala Ahmada, salli wa sallim daiman ala Ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Sallallahu alaihi Muhammad. Demikian. Betul, silakan betul. Di outlet ada lagi yang disampaikan, yang ditanyakan. Kalau misalkan tidak ada, kita tutup. Nggak sengaja kita udah 1 jam lebih. Nggak terasa Pak Ustadz. Kalau ngobrolin tentang Nabi emang nggak terasa. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, alhamdulillah kita sampai di ujung acara pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah gabung dalam pengajian virtual BJB Karawang Bersolawat, dan juga saya ucapkan terima kasih Pak Ustadz sudah berkenan hadir. Panggilnya Gus Aldi aja. Ustadz keberatan juga, ketinggian. Sudah berkenan hadir di tempat BJB tercinta ini Pak Ustadz. Terima kasih apa yang telah disampaikan. Semoga menambah ilmu bagi kita semua. Amin. Mungkin cukup sekian acara pengajian virtual BJB Karawang Bersolawat. Kita tutup saja dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih saya ucapkan Bapak Ibu yang telah bergabung. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa menambah ilmu buat kita semua. Amin.